Salam jumpa. Saya Yankee Delta 9 Mike Bravo Mike dari Kota Kupang. Kali ini saya ingin mencoba menjelaskan atau memberikan sedikit gambaran mengenai cara setting suatu aplikasi untuk tracking satelit dan prediksi kapan satelit melintas, yakni aplikasi Look4Sat. Jadi untuk saat ini aplikasi Look4Sat ini banyak digunakan oleh amatir radio, rekan-rekan amatir radio, khususnya rekan-rekan amatir radio yang melakukan komunikasi baik itu dalam bentuk voice, SSTV, APRS, Retelegram dan sebagainya melalui satelit. Aplikasi Look4Sat yang akan saya sampaikan nanti adalah aplikasi yang berjalan pada HP dengan basic operation Android, dan salah satu syarat penting untuk HP yang akan kita install aplikasi Look4Sat ini adalah HP tersebut harus memiliki fitur kompas. Baru dia aplikasi ini bisa berjalan secara maksimal. Memang aplikasi handphone yang tidak memiliki fitur kompas bisa juga diinstal aplikasi ini, tapi tidak akan bekerja secara maksimal. Saya memberikan gambaran, misalnya ini adalah HP yang memiliki fitur kompas. Saat kita gerakan radar, semacam radar ya, ini bisa bergerak, dia bisa mengikuti arah datangnya satelit, kelihatan ya. Jadi arahnya dari mana, saat kita putar handphone ini dia juga mengikuti. Nah, seperti itu. Itu untuk handphone yang memiliki fitur kompas. Nah, ini contohnya adalah handphone yang tidak memiliki fitur kompas. Saat kita putar-putar pun garis merah yang merupakan lintasan satelit ini tidak akan berubah, sama saja di satu tempat aja. Jadi handphone seperti ini tentunya akan memudahkan kita untuk memprediksi dari mana arah datangnya satelit itu. Beda dengan ini, sudah pasti kita tahu satelitnya muncul dari mana, kita sudah tahu. Contohnya ini TVL misalnya, kita sudah bisa baca dari mana nanti arah datang satelit karena dia memiliki fitur kompas. Baik, untuk cara instalasi dan cara setting awal dari aplikasi Look4Sat ini, mari kita ikuti sama-sama. Pertama-tama yang kita lakukan adalah kita buka Play Store, kemudian coba kita ketik Look4Sat. Oke, ada di sini. Aplikasi ini gratis ya, jadi alias free, jadi tidak perlu kita bayar untuk menggunakan aplikasi ini. Setelah kelihatan seperti ini, kita install. Kita menunggu beberapa saat. Tidak terlalu besar, hanya sekitar 1,46 MB, jadi tidak terlalu memakan memori handphone kita, namun sangat berguna untuk sebagai panduan dalam komunikasi satelit. Oke, sudah selesai, kita langsung open ya, seperti ini. Setelah diinstal, langkah pertama yang kita lakukan adalah coba kita klik gambar satelit ini, lalu select type. Ada beberapa pilihan di sini, kita pilih amatir. Oke, ya, ini sudah muncul. Ini adalah
nama-nama satelit yang bisa kita pergunakan untuk komunikasi sebagai amatir radio. Kebetulan saya sudah memberikan tanda cek. Ini ada di WATA 2B atau PO101, Fox 1D, EO92, ISS International Space Station, kemudian 8A2, IO86. Ada Nexus, ini khusus untuk, atau lebih sering dia dipergunakan untuk SSTV, Red Foxsat atau EO91, Saudisat 1C atau SO50. Lalu ada TEFL. TEFL ini TEFL 1 sampai 8 tidak selamanya aktif. Kita harus selalu lihat website atau di Twitternya mana yang aktif. Kebetulan saat ini TEFL 3 dan TEFL 7 yang aktif. Jadi saya centang di TEFL 3 dan TEFL 7, sedangkan yang lain-lain sementara tidak aktif, walaupun dia melintas tapi tidak aktif, jadi saya tidak memberikan tanda centang. Oke, kalau sudah, kita kembali centang tanda ini untuk menyimpan. Kemudian yang berikut kita setting, klik setting. Kita harus mengisi grid locator kita. Ada dua cara, bisa secara manual, artinya kita isi secara manual, atau bisa juga kita mempergunakan GPS yang akan membaca secara otomatis posisi QTH atau grid locator kita. Kalau isi secara manual, kita klik QTH dan kemudian ini yang kita isi saja grid locator kita di mana dan accept. Tapi kalau kita mau mempergunakan GPS, diklik GPS-nya. Ya, ini karena baru diinstal, kita pilih while using this the app atau this application. Position update successfully, artinya sudah terupdate posisi kita. Kita lihat di sini ya, Papa Hotel 91 Tango posisi saya atau grid locator kita. Untuk menjadi perhatian bahwa misalnya kita berpindah posisi ke tempat lain untuk menerima, misalnya kita tidak berada mau mencari lokasi yang lain yang lebih bagus untuk menerima satelit, kita harus mengisi kembali grid locator kita, atau kita klik GPS lagi untuk menentukan posisi kita di mana, sehingga aplikasi ini tidak salah menunjuk arah datangnya satelit. Oke, kita kembali ke depan. Kemudian satu lagi yang harus kita input adalah, kita lihat di filter, di sini ada hours ahead, artinya berapa waktu yang akan kita input dalam aplikasi ini, artinya berapa lama kita melihat lintasan satelit, apakah 1 hari, 12 jam, 24 jam, 48 jam, 72 jam, dan seterusnya. Saya di sini memilih 24 jam. Jadi lintasan satelit dalam 24 jam sejak saat ini sampai ke depan itu bisa saya lihat. Kemudian ini salah satu yang sangat penting, ada minimal elevasi, minimal elevation yang akan kita lihat, apakah 2 derajat, 5 derajat, atau 10 derajat. Artinya begini, kalau kita mengisi di sini misalnya 10 derajat, satelit yang lintasannya di bawah dari 10 derajat tidak nampak dalam aplikasi ini. Yang akan nampak adalah mulai dari 10 derajat ke atas, gitu. Oleh karena itu saya memilih 2 derajat, elevasinya 2 derajat di sini, maksudnya untuk bisa melihat satelit yang melintas dengan ketinggian minimal elevasinya itu 2 derajat ke atas.
di bawah 2 derajat saya tidak akan bisa melihat, dan mungkin sudah susah bagi saya untuk bisa menerima sinyal satelit kalau sudah 2 derajat, mungkin kita harus di laut dan sebagainya. Oke, kalau sudah ini kita accept. Kemudian apa yang kelihatan di dalam aplikasi ini? Yang kelihatan di sini adalah yang pertama, waktu hours atau acquired on satellite atau signal itu ada di sini. Kemudian sudut elevasinya berapa derajat. Kemudian kapan saat satelit loss atau loss of signal atau loss of satellite itu ada kapan dia melintang, ada di sini. Lalu yang penting adalah waktu. Waktu di sini maksudnya adalah masih berapa lama satelit akan lewat, dan kalau misalnya sudah awas dia akan berjalan mundur sampai akhirnya satelit posisinya 000 di saat loss. Kita lihat apa yang ditampilkan. Ya, ini garis merah ini adalah lintasan satelit sini. Kemudian di sini juga muncul frekuensi sebagai panduan kita. Ada frekuensi untuk APRS dan untuk voice repeater. Ini kebetulan saya membuka di 8 IO86 atau IO86 satelit 8A2 8 orari. Ini ada frekuensi untuk downlink dan frekuensi untuk uplink, dan ini dia senantiasa berubah mengikuti posisi satelit, istilahnya Doppler ya. Jadi kita juga harus selalu memperhatikan frekuensi Doppler satelit di aplikasi ini. Ini sangat membantu dan saya merasakan itu saat berubah angka-angka ini atau downlinknya berubah, uplinknya berubah, kita juga harus ikut merubahnya di HT kita. Frekuensi di HT kita juga ikut merubah ini. Oke. Ada satu, ya ini posisi nexusnya sudah tinggal 2 menit lagi akan melintas. Bagaimana cara mengoperasikan aplikasi ini saat kita berkomunikasi lewat satelit? Nantikan pada YouTube saya yang berikutnya pada mengenai Look for Sat part 2 nanti. Oke, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan saksikan terus apa yang saya tampilkan pada channel saya. Selamat beraktivitas.